Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita sekalian hingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir di dalam rangka salat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian terhadap keislaman. Para hadirin jamaah rahimakumullah, merupakan sebuah keinginan dari setiap kita untuk mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks kemuliaan di akhirat ini ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan gambaran kepada kita bahwa salah satu hal yang seharusnya menjadi cita-cita kita sekalian di dalam kehidupan kita di akhirat kelak adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yunus ayat 7 dan 8 Allah menyatakan, Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu tidak berharap untuk ketemu dengan Allah. Waradu bil hayatid dunya watma'annu biha, dan dia sudah merasa cukup dengan kehidupan dunia yang ia miliki dan merasa tenang tanpa pernah sedikit pun terbersit untuk ketemu dengan Allah. Dia sudah merasa cukup dengan kehidupannya. Allah menyamakan dengan orang-orang yang lalai juga. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan juga orang-orang yang terhadap ayat-ayatnya Allah itu lalai. Maka ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Orang-orang seperti itu menjadi penghuni neraka disebabkan oleh karena perilaku mereka di dunia ini. Artinya para hadirin rahimakumullah bahwa ternyata di dalam kehidupan kita ini ada satu cita-cita yang harus melekat dalam diri kita, yakni bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Nah, persoalannya kemudian bagaimana caranya ketika kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Dalam surah Al-Kahfi ayat 110 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Untuk kita bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ada dua persyaratan yang mesti dilakukan oleh kita. Yakni faman kana yarju liqa'a rabbih, yang pertama adalah falyamal 'amalan shalihan. Maka hendaklah dia senantiasa beramal soleh.
Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak melakukan kemusyrikan. Beramal soleh di sini bukan hanya dalam konteks ucapan, tetapi juga perbuatan, sikap dan perilaku, amalan solihah. Kenapa seperti itu? Karena kalimat yang ditunjukkan di situ adalah menggunakan isim nakirah, amalan solihan, yang maknanya sangat luas. Artinya mencakup seluruh aspek ucapan, perbuatan, ya, perilaku, kemudian barangkali juga sikap mata batin, itu termasuk dalam kategori yang solihah. Artinya mungkin lahiriah kita barangkali amalnya soleh, tetapi ketika batin kita senantiasa ngedumel, tidak ikhlas, nah ini masuk dalam kategori yang tidak amalan solihah. Sehingga amalan solihah ini konteksnya umum sekali, amalan yang soleh. Nah kemudian para jamaah sekalian, masalah yang muncul adalah ternyata tidak mudah untuk kita bisa menjadi orang yang memiliki amalan solihah. Ada kendala dalam kehidupan ini. Untuk itu saya ingin menyampaikan sebuah makalah yang disampaikan oleh sahabat Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib ini laula khamsu khisalin, kata beliau, seandainya tidak ada 5 hal, lasoron nasu kulluhum sholihin, maka seluruh umat manusia ini akan bisa menjadi soleh semua. Artinya bahwa kesalehan yang semestinya dilakukan oleh kita sebagai umat manusia ini ternyata bisa terkendala yang disebabkan oleh sikap dan perilakunya itu sendiri. Sehingga beliau mengatakan laula khamsu hisalin lasoron nasu kulluhum sholihin. Andai kata tidak ada 5 hal, maka kesalehan orang itu akan bisa nampak. Tapi karena ada 5 hal atau 5 perilaku inilah, kemudian kesalehan itu tidak jadi. Ini kita yang sedikit akan kita ungkap pada siang hari ini. Apa 5 hal yang menjadi penghambat atau kendala seseorang bisa mencapai sebuah kesalehan? Yang pertama dikatakan oleh beliau, al-qana'atu bil jahli. Merasa puas dengan kebodohan. Merasa puas dengan kebodohan ini ternyata akan menjadi kendala kita dalam mencapai sebuah kesalehan. Kita tahu bahwa menurut Imam Ghazali, manusia itu terbagi menjadi 4 kelompok. Ada mereka yang disebut sebagai dalam kaitan dengan masalah pengetahuan, ada mereka yang disebut dengan rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Wa huwa alimun, dialah orang alim. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Dia tahu bahwa sholat itu wajib dan dia melakukan, itu kelompok ini. Dia tahu bahwa minuman keras itu haram dan dia menghindarinya, itu kelompok ini. Dia tahu bahwa membuat atau berbuat baik kepada orang tua itu merupakan kewajiban, dia mengamalkannya, itu orang ini. Dia tahu dan tahu bahwa dirinya itu tahu. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Orang ini tahu kalau sholat itu wajib tapi dia masih kadang-kadang tidak mengerjakan. Dia tahu kalau minuman keras itu haram tapi dia masih coba-coba. Dia tahu kalau mencuri dan mengambil hak orang lain itu tidak diperkenankan dan itu haram, tapi dia masih melakukan. Dia tahu bahwa menyakiti orang tua itu perbuatan dosa besar, dia masih melakukan. Ini kelompok ini. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Kemudian kelompok yang ketiga adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang tidak tahu dan tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang ini tidak ngerti, tidak paham. Tetapi dia tahu bahwa dirinya tidak paham. Ini masih lebih bagus daripada orang yang tadi.
Karena orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tahu, orang ini akan berusaha untuk selalu berusaha untuk menghilangkan ketidaktahuannya. Dia akan selalu berusaha untuk meningkatkan apa yang ia miliki sehingga status ketidaktahuannya ini lambat laun akan menjadi hilang dan menjadi tahu. Nah, kelompok yang terakhir ini adalah orang yang dikatakan atau yang disebut sebagai rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Wa huwa jahilun murakkabun. Orang ini dianggap sebagai kata sahabat Ali dikatakan orang ini sama dengan orang yang bodoh. Jahilun murakkab, ya, bodoh yang bertingkat. Sudah tidak tahu, dia sendiri tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, al-qanaatu bil jahli atau merasa puas dengan kebodohan itu adalah dia sebetulnya termasuk orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak berusaha untuk menghilangkan ketidaktahuannya yang ada dan melekat pada dirinya. Pasti orang ini tidak akan bisa menumbuhkan sebuah kesalehan. Bagaimana mungkin tiket untuk bertemu dengan Allah itu bisa dia raih kalau kondisinya masih tidak mau menghilangkan ketidaktahuannya. Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang kedua yang akan menghambat terhadap kesalehan itu adalah wal hirsu 'alad dunya. Rakus terhadap urusan dunia. Rakus itu ada dua macam. Ada rakus dalam urusan akhirat dan rakus dalam urusan dunia. Yang diperkenankan adalah rakus dalam soal atau urusan akhirat. Rakus terhadap ilmu itu diperkenankan. Rakus terhadap ibadah itu diperkenankan. Tapi rakus dalam urusan alat dunia ini akan menghambat terhadap kesalehan kita. Rakus terhadap ilmu maksudnya seperti apa? Kita mengkaji, sudah mengkaji masih belum puas, dia membuka lagi makalah-makalah yang lain untuk bisa memperkuat apa yang sudah ia miliki pengetahuan tentang itu. Masih dia mencari lagi. Bahkan dia masih mengajak diskusi untuk bisa mempertahankan pendapatnya. Masih bahkan membuat forum-forum lain di dalam rangka memperkokoh pendapatnya dan sebagainya. Itu rakus dalam urusan ilmu. Dianjurkan malah di dalam mencari ilmu itu. Kita ingat satu kaedah dalam mencari ilmu itu adalah la tanalul ilma illa bisittatin. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Salah satunya adalah wal hirsun. Al-hirs atau rakus terhadap ilmu. Para jemaah rahimakumullah. Nah, terhadap dunia, urusan-urusan yang menyangkut urusan dunia ini apa? Makan. Itu tidak boleh rakus kita. Kalau sudah ada batasnya ya sudah selesai. Tidur, kita dibatasi dengan jangan terlalu banyak tidur. Kemudian apalagi mencari penghidupan, cukuplah sampai pada batas-batas tertentu. Batas saatnya kita istirahat. Tidak boleh kita terus melek, kemudian hanya untuk mengupayakan mencari urusan dunia. Ada batasan-batasan, siklus keseimbangan yang sudah diatur oleh Allah ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau dalam urusan dunia kita ini rakus, maka sudah pasti kesalehan itu tidak akan nampak pada dirinya. Itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, para jamaah sekalian, wasyuhu bil fadli. Kita pelit di dalam hal yang berlebihan. Kita sudah punya dan itu lebih, tetapi kita masih pelit. Itu pun akan menghambat terhadap kesalehan kita. Seringkali kita memiliki amanah yang diberikan oleh Allah, apakah itu makanan, apakah itu harta, ataukah hal-hal lain yang menyangkut kekayaan yang oleh kita kemudian kita klaim menjadi milik kita. Nah, kadang-kadang ketika kita sudah memiliki itu ada yang pokok-pokok yang sudah wajib kita miliki dan kita pakai, tapi juga ada yang lebih
Katakanlah misalnya pakaian maupun makanan. Kita sudah punya berlebih dari sisi pakaian. Kita berlebih dari sisi makanan. Tetapi terhadap yang kelebihan itu pun kita masih pelit. Nah ini, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Itu yang akan menghambat terhadap kesalehan yang nantinya muncul dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya adalah wariya'u fil amal. Riya di dalam amal. Ketika kita melakukan amal perbuatan itu seringkali diganggu oleh setan agar amal yang kita lakukan itu bukan semata-mata untuk Allah, tapi ada upaya-upaya lain supaya kita misalnya dipuji oleh orang lain. Supaya kita bisa didengar oleh orang lain. Ada istilah riya, ada istilah sum'ah. Dua-duanya jelek. Kalau riya itu agar supaya kita dilihat, sum'ah itu agar kita supaya didengar oleh orang lain. Amalan yang seperti ini berarti tidak ikhlas. Karena lawan dari riya itu adalah ikhlas. Tidak hanya karena Allah, tapi karena orang lain. Jika itu masih melekat pada kita, apakah perbuatan yang bersifat akhirat, seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu urusannya adalah untuk mendapatkan pujian dari orang lain? Ataukah urusan dunia? Kita melakukan bekerja di kantor supaya mendapat pujian dari atasan, melakukan kegiatan supaya kita mendapatkan pengakuan dari orang lain, itu semua riya namanya. Dan kalau itu ada pada kita, berarti kita belum ikhlas dan kesalehan itu akan terhandap dalam diri kita. Tidak akan bisa muncul kesalehan itu. Kemudian yang terakhir kata sahabat Ali dikatakan wal i'jabu birra'i, yang mengagumi terhadap dirinya. Jadi dirinya mengagumi terhadap dirinya. Dia merasa bahwa dirinya itu sudah paling hebat. Itu pun insya Allah tidak akan bisa tumbuh terhadap kesalehan itu. Hadirin rahimakumullah. Jika kita bisa menghindari sifat-sifat tersebut dengan sebaik-baiknya, maka fa insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita akan bisa mendapatkan penghargaan, kita akan bisa mendapatkan sebuah anugerah berupa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhirah nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.